Penyebar Islam rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Para pemirsa IKD TV hafizakumullah dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita telah memasuki hari kedua dari bulan suci Ramadan. Dan ini menunjukkan bahwa Allah menyayangi kita. Allah mengasihi kita. Allah mencintai kita. Apa bukti cinta dan kasih sayang Allah? Buktinya, doa yang selama ini sebelum Ramadan kita panjatkan kepada Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan. Doa yang kita mohonkan kepada Allah beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lampau untuk bisa bertemu dengan Ramadan telah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal berapa banyak di antara saudara kita yang juga berdoa dengan doa yang sama. Memohon kepada Allah dengan permohonan yang sama. Tetapi ternyata tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keburu dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian mereka ada yang mungkin menjadi korban virus corona. Ada sebagian mereka yang diawali dengan sakit terlebih dahulu lalu menghadap Allah. Ada juga mungkin di antara mereka yang tidak ada sakit tapi mendadak kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka adalah orang-orang yang sama dengan kita, berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, tapi tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan yang baik ini. Jangan pernah sia-siakan cinta dan kasih sayang Allah kepada kita, karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat yang lebih baik, untuk menjadi manusia-manusia bertakwa dengan Ramadan ini, untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Mungkin saja kita termasuk orang-orang yang sebelum Ramadan, sebelum waktu-waktu yang lampau, mungkin kita termasuk orang yang banyak mengabaikan perintah Allah. Atau sebelum masuki atau diuji Allah dengan virus corona ini, mungkin sebagian kita ada yang selama ini jauh dari Al-Quran. Atau ada di antara kita sebelum diuji Allah dengan virus corona, lalu memasuki Ramadan, mungkin sebelumnya telah meninggalkan sholat tanpa pernah merasa dosa. Atau berbuat zalim, atau melakukan kesalahan, atau melakukan dosa. Tidak perlu pesimis. Jangan putus asa. Jangan bersedih. Ini adalah kesempatan emas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kesempatan baik untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki masyarakat kita, memperbaiki bangsa ini. Ini kesempatan baik. Sebab tidak semua hamba Allah yang memohon kepada Allah bertemu dengan Ramadan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita menjadi manusia-manusia yang bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia Allah ini. Dan para ulama menyampaikan kepada kita bahwa syukur yang hakiki, hakikat syukur itu ada dua. Al-i'tiraf bi annal mun'im huwa Allah. Mengakui bahwa yang memberikan nikmat adalah Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Tapi tidak cukup sampai di situ. Yang kedua adalah bagaimana kita istighlal hadhihi ni'mah, memanfaatkan, memaksimalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, pertemuan dengan Ramadan ini, untuk fi ta'atillah, dalam rangka membangun ketaatan kita kepada Allah,
dalam rangka membangun keharmonisan hubungan kita kepada Allah yang mungkin di waktu-waktu yang lalu mungkin kita belum terlalu baik dengan Allah, belum terlalu baik dengan ajaran Allah, atau mengabaikan perintah Allah. Maka ini adalah kesempatan baik untuk kita jalani puasa ini dengan sebaik-baiknya dan kita maksimalkan beragam amaliyah Ramadan di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Tema kajian kita pada pagi hari ini adalah hadis-hadis tentang kemuliaan Ramadan. Bagaimana kita melihat taujihat nabawiyah, arahan-arahan Nabi yang menyampaikan tentang kemuliaan Ramadan. Ini penting mumpung kita masih di awal Ramadan, supaya kita bisa mengatur nafas kita, ritme semangat kita, sehingga jangan sampai kemudian semangat di awal lalu pertengahan semakin melemah, di penghujung akhir semakin melemah. Maka membaca taujihat nabawiyah, hadis-hadis tentang kemuliaan Ramadan ini penting. Sebab manusia perlu tahu untuk hal-hal yang bisa menyemangatinya dalam melakukan kebaikan. Saya kira dalam keseharian kita juga sama. Kalau kita disuruh lari sepanjang 10 km, tapi kemudian kita tidak tahu kompensasi apa yang kita terima, barangkali kita tidak akan semangat. Begitu pula di dalam masalah Ramadan ini penting untuk menyemangati dan memaksimalkan kita dalam rangka mensyukuri nikmat bertemu dengan Ramadan tahun ini. Di saat sebagian saudara kita tidak bertemu dengan Ramadan, tidak dikabulkan Allah doanya untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Maka untuk memaksimalkan pertemuan kita dengan Ramadan, untuk bisa lebih semangat lagi Ramadan tahun ini, maka membaca hadis-hadis Rasulullah SAW tentang kemuliaan Ramadan menjadi penting. Di antara hadis-hadis sahih yang disampaikan Rasulullah SAW tentang Ramadan adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, juga diriwayatkan Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya. Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita, qad ja'akum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrun mubarak. Bulan yang diberkahi. Kataballahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan kepada kalian puasa. Lalu Nabi menyampaikan, fihi tuftahu abwabul jannah. Di dalam Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaq fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu setan. Dan di fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang tidak sungguh-sungguh, yang diharamkan kebaikannya karena tidak ada kesungguhan, tidak ada mujahadah untuk mengambil, untuk memperoleh, memanfaatkan kebaikan dan kemuliaan bulan suci Ramadan, faqad hurim, maka sungguh dia akan diharamkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan-bulan dan di waktu-waktu yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Sahihut Targhib. Dengan demikian validitas, originalitas hadis ini bisa dipertanggungjawabkan. Ada pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini. Pertama, Rasulullah SAW melalui hadis ini memberikan berita gembira kepada kita bahwa Ramadan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi.
Pertanyaannya, bukankah selama ini kita selalu memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita menghadiri resepsi pernikahan, ucapan tahniah yang diajarkan Nabi untuk mengucapkan kepada kedua mempelai apa? Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kita mendoakan semoga Allah memberkahi hidupnya, memberkahi rumah tangganya. Sehingga setiap keluarga, setiap rumah tangga pasti selalu mengharapkan kehidupan yang barokah. Rumah tangganya diberkahi oleh Allah Subhanahu. Itulah harapan kita semuanya. Itulah harapan semua keluarga Indonesia. Minta kepada Allah agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala rumah tangganya. Dan Nabi mengatakan, Ramadan syahrul mubarak. Ramadan bulan yang diberkahi. Berarti inilah saatnya kita bersungguh-sungguh meraih keberkahan Ramadan dengan memaksimalkan pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan. Bagi yang punya bisnis, usaha, bukankah selama ini kita juga mengharapkan agar bisnis dan usaha kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah saatnya di bulan Ramadan yang merupakan syahrul mubarak, kita sungguh-sungguh untuk meraih keberkahan bulan ini, supaya keberkahan ini memancar dan kemudian mewarnai bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita. Kita juga tentu berharap negeri ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin, rakyat, dan semua elemen bangsa ini pasti juga mengharapkan agar negeri ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita jujur mengharapkan keberkahan, maka inilah saatnya para pemimpin, para masyarakat, semua elemen bangsa ini memanfaatkan momentum pertemuan dengan Ramadan, apalagi di tengah ujian virus corona yang dahsyat ini, yang menghentikan begitu banyak aktivitas, bahkan memporak-porandakan ekonomi. Semua orang terdampak. Maka inilah saatnya. Inilah kesempatan yang baik Allah berikan Ramadan. Dan Nabi mengatakan, Ramadan syahrul mubarak. Kalau jujur, kita sebagai anak bangsa, mulai dari pemimpin sampai rakyat, mengharapkan negeri ini diberkahi Allah, maka inilah saatnya kita memanfaatkan pertemuan dengan Ramadan yang mubarak, kata Nabi, untuk menjadikan kehidupan berbangsa bernegara kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa keberkahan itu akan hadir dalam kehidupan kita, akan hadir dalam kehidupan rumah tangga kita, akan hadir dalam usaha kita. Keberkahan itu akan mewarnai perjalanan kehidupan bangsa dan negara kita kalau ada kesungguhan kita mendekat kepada Allah. Ada kesungguhan kita untuk beriman, bertakwa kepada Allah. Ada kesungguhan kita untuk berpegang teguh, komitmen, menjalankan ajaran agama Allah, nilai-nilai yang diajarkan Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Kalau seandainya seluruh penduduk negeri, kalau seandainya seluruh anggota keluarga, kalau seandainya semua masyarakat beriman, bertakwa kepada Allah, ini janji Allah, dan janji Allah pasti ditepati, la fatahna alaihim barakat. Sungguh kami akan bukakan beragam keberkahan-keberkahan atas mereka. Coba lihat ayatnya, barakatin. Allah menyebut dalam bentuk jamak dan kemudian dalam bentuk isim nakirah, yang oleh para ulama sampaikan manfaat penyebutan redaksi jamak dan isim nakirah menunjukkan litanwi' at-taktsir, menunjukkan banyak dan variatif. Allah menjanjikan beragam keberkahan, bahkan minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Tetapi yang terjadi walakin kadzabu. Yang terjadi banyak manusia, banyak keluarga, banyak para pemimpin, banyak rakyat
Banyak masyarakat yang mendustakan Allah, jauh dari Allah, berbuat zalim, berbuat maksiat dengan terang-terangan, mujaharah, menentang ajaran Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Maka berlakulah hukum Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka karena perbuatan mereka. Maka kalau sekarang dunia, termasuk negeri kita, diuji Allah Subhanahu wa taala dengan virus corona, maka ini adalah kesempatan untuk muhasabah. Bulan Ramadan ini syahrul muhasabah. Dosa apa yang telah kita lakukan sampai kemudian Allah berikan musibah yang begitu berat ini. Inilah saatnya kita untuk mengakui kesalahan diri kita, kesalahan saya, kesalahan keluarga kita, kesalahan masyarakat. Kita sama-sama mengakui. Dan untuk kemudian memanfaatkan Ramadan yang merupakan syahrul mubarak, kata Nabi, untuk kita manfaatkan dengan maksimal dalam rangka bertobat dan menguatkan, meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa bulan Ramadan ini Allah mewajibkan kepada kita puasa. Dan kita sudah jalani puasa ini. Hari ini adalah hari yang kedua. Tapi ingat, di dalam hadis sahih Rasulullah SAW memberikan arahan khusus terkait dengan puasa ini, yaitu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa sebelumnya. Apa artinya? Hadis ini memberikan pelajaran penting, mengingatkan kita agar kita tidak sekedar berpuasa. Taujih Nabawi, arahan Nabi ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak menjadikan puasa Ramadan kita sebagai aktivitas rutinitas tahunan semata tanpa memberikan warna bagi kehidupan kita, tidak memberikan arti, tidak memberikan pengaruh positif. Sebab kalau itu terjadi, maka pengampunan Allah itu tidak akan diberikan. Karena melalui hadis ini Nabi membatasi bahwa orang yang berpuasa Ramadan yang akan diampuni dosanya oleh Allah adalah imanan wahtisaban, menjalani ibadah puasa ini atas dasar iman dan mengharap pahala Allah. Apa artinya? Artinya kita harus tata niat kita. Kita harus perbaiki niat kita dalam menjalankan ibadah puasa ini. Bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk pamer, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi betul-betul berangkat dari semangat iman. Makanya ayat puasa dalam Al-Quran diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kita yakini bahwa ini adalah perintah Allah, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na ya Rabb. Kami mendengar dan kami melaksanakan perintahmu ini ya Allah dengan penuh kesungguhan. Karena itu, jangan sampai kita hanya sebatas meninggalkan makan dan minum semata. Kita sempurnakan dalam menjalankan ibadah puasa ini dengan meninggalkan apa saja yang bisa menodai kesempurnaan puasa kita. Sebab di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengingatkan rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa sudah tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak mendapati apa-apa kecuali rasa lapar dan haus semata. Maka di sini kita sempurnakan dengan menjaga lisan kita. Jangan pernah
selama menjalankan ibadah puasa lalu lisan ini menyakiti, lalu lisan ini ya mengatakan ucapan-ucapan yang membuat puasa kita tidak sempurna. Juga harus jaga tangan kita, anggota tubuh kita, pandangan kita, pendengaran kita. Kalau sekarang kita hidup di era digital, termasuk juga menjaga komentar-komentar di medsos, menjaga komentar-komentar di Facebook, Instagram, atau YouTube, atau komentar apapun di medsos. Karena tulisan itu juga sama. Bahkan kadang-kadang tulisan lebih tajam daripada lesan. Meskipun ada juga yang lesan lebih tajam daripada tulisan. Maka ini juga harus dijaga. Supaya sempurna puasa kita dan kita menjadi orang-orang yang berpuasa dan kemudian mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis tadi juga disebutkan tuftahu abwabul jannah. Fihi tuftahu abwabul jannah. Di dalam bulan suci Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Ditutup pintu-pintu neraka. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim, ya. Dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughlaq ya, abwabun nar. Wa fi riwayat tughlaq abwabul jahim. Apa artinya? Para ulama hadis ketika menjelaskan hadis ini memberikan penjelasan kepada kita. Pertama, bahwa ini menunjukkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Maka kita tidak pernah mendapatkan hadis Nabi menyampaikan bahwa di bulan selain Ramadan ada ungkapan Rasulullah SAW menyampaikan dengan ungkapan yang sama. Dibuka pintu surga di bulan selain Ramadan itu. Tidak ada. Ditutup pintu neraka. Tidak ada. Maka ini menunjukkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Keistimewaan bulan suci Ramadan. Nah ini jangan pernah dilewatkan. Sebab ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Sebagian ulama hadis juga kemudian menyampaikan kepada kita bahwa di antara makna hadis ini adalah bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah mudahkan hamba-hambanya untuk beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala mudahkan hamba-hambanya untuk mentaatinya. Sehingga kesempatan untuk menjadi ahlul jannah, kesempatan untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga terbuka lebar. Maka jangan disia-siakan. Kesempatan untuk menjauh dari neraka, kesempatan untuk menjauhkan diri kita dari sifat-sifat ahli neraka terbuka lebar. Maka kesempatan yang sudah baik ini harus dijaga. Dan ini memerlukan nafas panjang. Karena Ramadan tidak kita jalani hanya sehari, 2 hari, 3 hari, 10 hari. Tapi kita jalani selama sebulan penuh. Maka harus dijaga ritme. Dan nafas ini diatur supaya semangat untuk melaksanakan amalan ahli surga itu terus terlaksana dengan istiqomah sampai akhir Ramadan. Kemudian Nabi juga menyampaikan di belenggu setan. Ini juga sama. Maka ada yang mengatakan makna hadis ini betul-betul setan dibelenggu. Sehingga tidak ada kesempatan untuk mengganggu manusia. Mungkin ada yang bertanya, tapi kenyataannya di bulan Ramadan masih saja ada orang yang melanggar aturan Allah. Ada juga yang tanpa pernah merasa dosa, makan dan minum seenaknya di siang hari. Ada juga yang mungkin masih melakukan maksiat. Ingat, yang mengajak kepada keburukan itu bukan hanya setan. Dan setan dalam hadis ini adalah setan yang dari jin. Tapi ingat, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Ada setan itu yang berupa manusia yang mengajak kepada keburukan.
Di samping juga setiap manusia juga ada hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Jadi ini juga perlu difahami. Maka puasa ini mengendalikan hawa nafsu, bukan mematikan hawa nafsu kita, tetapi mengendalikan hawa nafsu. Sehingga ketika kita akan melakukan sesuatu yang kurang baik, yang bisa menodai puasa kita, maka segera kita ingat, inni shaim. Oh iya, saya lupa, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Maka Nabi dalam hadis sahih juga menyampaikan, apabila ada orang yang ingin mengajak berantem, insabau ahadun au qatalahu, ada yang memprovokasi untuk membuat kita marah, menjelek-jelekan kita, mengejek kita. Ada yang memprovokasi kita untuk supaya kita menjadi orang yang zalim. Atau ada yang ngajak tawuran, ngajak berantem. Maka Nabi mengatakan, fakul, katakan inni shaim. Sesungguhnya aku sedang puasa. Begitulah kehebatan puasa. Dan yang seperti ini hanya akan bisa terwujud bagi orang yang berpuasa imanan wahtisaban. Kemudian di dalam hadis tadi juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, di antara kemuliaan bulan suci Ramadan adalah fi laila khairum min alfi syahr. Di dalam bulan suci Ramadan ini ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana di dalam surat Al-Qadr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Bayangkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lafaz 1000 bulan ini banyak para ulama menyampaikan tidak terbatas hanya pada hitungan 1000 bulan. Tapi menunjukkan begitu banyaknya kemuliaan malam itu. Sehingga kita tidak boleh membatasi pada hitungan 1000 bulan saja. Ini adalah digunakan untuk menyampaikan kemuliaan malam itu yang luar biasa. Sehingga seseorang ketika menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan untuk memburu, meraih malam Lailatul Qadar dengan beragam ibadah, maka ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka apa yang dilakukannya malam itu? Apakah dengan tilawatul Qur'annya, qiyam Ramadannya, apakah dengan sedekahnya, apakah dengan birrul walidainnya, apakah dengan kebaikan-kebaikan apapun, selama itu baik dalam pandangan syariat, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada seorang beribadah 1000 bulan. Maka tentu ini juga berita gembira yang tidak boleh dilewatkan. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa Lailatul Qadar yang punya keutamaan luar biasa itu tidak boleh disepelekan. Tidak boleh lewat begitu saja. Kita sering membaca hadis ini, membaca ayat tentang keutamaan Lailatul Qadar, tapi kemudian lewat, tidak boleh. Apa? Di antara taujih Rasulullah SAW menunjukkan kemuliaan bulan ini yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, maka apa? Kita harus cari, buru dengan sungguh-sungguh. Makanya di dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, taharrau Lailatul Qadar. Cari, buru Lailatul Qadar itu. Kapan? Di mana adanya di bulan Ramadan itu? Fil ashril awakhir bin Ramadan. Di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Nah, masih ada kesempatan untuk merencanakan. Karena kita masih di awal-awal Ramadan. Maka begitu nanti memasuki 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, kita harus maksimalkan untuk
Kata taharrau itu berarti ada wujud, ada kesungguhan, menyengaja, sengaja untuk menghidupkan malam-malam yang hanya sebentar. Karena itu kan malam itu sebentar. Makanya tidak ada Naharul Qadar, tidak ada siang hari Naharul Qadar, siang Al-Qadar nggak ada. Yang ada Lailatul Qadar. Laila malam, berarti sebentar. Dalam hitungan beberapa jam saja. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Dan itu adanya di antaranya di 10 hari terakhir Ramadan. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, Nabi menyampaikan di antaranya di malam-malam ganjil dari bulan Ramadan. Nah, berarti malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Meskipun yang paling baik adalah kita jangan terjebak menjadi pengikut madhab ganjiliyin. Madhab ganjil. Karena ketika Nabi menyebut ganjil, itu dalam rangka mudha'afatul juhud, untuk melipat gandakan kesungguhan dan rasa optimisme kita. Sementara pastinya kita tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas itu ada di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, ini juga berarti menunjukkan kemuliaan bulan si Ramadan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kemudian di antara taujihat nabawiyah, hadis-hadis Rasulullah SAW yang lain terkait dengan kemuliaan Ramadan adalah, dan ini kesempatan emas hanya ada di bulan si Ramadan, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan." Bahwa kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari dari bulan suci Ramadan itu memiliki hamba-hamba yang dipastikan akan bebas dari api neraka. Utaqa binan nar. Ada hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah setiap hari dari bulan suci Ramadan untuk dibebaskan Allah dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bazzar dan oleh Imam Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid. Beliau mengatakan ruwatu thiqat, para perawinya thiqah. Pertanyaannya, siapa yang tidak ingin menjadi hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka? Bukankah selama ini kita selalu berdoa dengan doa sapu jagat, ya, dikenal dengan istilah doa sapu jagat, yang selalu kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa ujungnya? Wa qina adzabannar. Pada ujungnya kita ingin memohon kepada Allah agar diselamatkan kita dari api neraka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan setiap hari, kata Nabi, akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Allah memilih dari hamba-hambanya untuk diberikan kebebasan, keselamatan dari api neraka. Makanya di antara doa kita adalah Allahumma ja'alna min utaqa'i minan nar. Ya Allah, jadikanlah aku, keluargaku, ayah, bundaku, seluruh keluarga besarku orang-orang yang bebas dari api neraka, selamat dari api neraka. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Kita juga berdoa, ya Allah, selamatkanlah orang tua kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami dari api neraka. Itu doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah. Dan Ramadan, bulan yang kata Nabi tadi, Allah akan membebaskan dari api neraka setiap hari dari bulan si Ramadan. Maka pantaskah kita hanya semangat di awal-awal saja, lalu begitu akhir Ramadan kita tidak semangat? Sementara kesempatan untuk bebas, selamat dari api neraka itu ada di setiap hari. Maka ini harus kita kejar. Disinilah perlu mengatur ritme
dan semangat kita, nafas kita, supaya nafas kita panjang, agar tidak hanya semangat di awal, agar kita tidak hanya menjadi pengikut mazhab Ganjiliyin, agar kita tidak hanya semangat ya di pertengahan, tapi begitu di akhir-akhir, menjelang garis finish, menjelang ditentukan siapa pemenang Ramadan, justru kemudian melemah semangat itu. Ini tidak boleh. Mari kita ingat terus taujih Nabi ini, hadis Nabi ini, bahwa inna lillahi fi kulli yaumin, sesungguhnya Allah memiliki setiap hari di bulan Ramadan hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Kemudian di antara Nabi, termasuk dalam hadis tadi lanjutannya, wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha wa yastajibu lah. Kata Nabi, dan sesungguhnya setiap muslim ketika masih berada di bulan Ramadan seperti ini, maka dia punya doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah. Doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Dan ini diperkuat oleh hadis lain, hadis sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunannya, dan beliau menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Tidak akan ditolak. Pasti dikabulkan. Harus dimanfaatkan dengan maksimal. Apa itu? Pertama adalah as-shaim hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Maka para ulama hadis menyampaikan, ketika menjelaskan hadis ini, itu berarti posisi seseorang ketika berada di bulan suci Ramadan yang dilakukan puasa ini menjadi posisi orang yang pasti dikabulkan doanya oleh Allah. Maka jangan dilewatkan kesempatan emas ini sedetik pun selama kita berpuasa, dari mulai subuh hingga malam terus. Jangan pernah dilewatkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, karena doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doa sepanjang hari, sepanjang waktu bagi orang yang berpuasa, sampai dia berbuka terus dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hadis yang lain, yaitu mustajab ketika sedang berbuka. Makanya begitu kita berbuka, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Manfaatkan sebentar untuk berdoa, karena posisi ketika kita berbuka pun, keadaan berbuka itu juga dalam posisi terkabul doa. Maka diantaranya ketika berbuka, manfaatkan untuk berdoa. Di antara doa dalam hadis sahih, "Dhahabat dhama wa batallatil uruqu wa thabatal ajr insyaallah." Kemudian berdoa. Apalagi kita sekarang sedang diuji Allah dengan virus corona ini. Ini kesempatan baik memohon kepada Allah, merengek, menangis kepada Allah, agar kita, keluarga kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari virus corona ini. Dan kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan bulan terkabulnya doa ini, bulan Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengangkat virus corona ini dari kehidupan kita, sehingga aktivitas dan kehidupan kita berjalan normal seperti biasa, dan kemudian kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Ini kesempatan. Bukankah setiap kita juga punya keinginan, punya harapan, keinginan baik dalam waktu dekat atau jangka panjang? Sebagian kita tentu berharap agar keluarganya menjadi orang-orang yang ahli ilmu, ahli ibadah. Kita selalu memohon kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Maka ini kesempatan emas bagi kita yang punya usaha, punya bisnis, yang mungkin sekarang di tengah ujian virus corona ini mungkin terdampak. Sabar, kita manfaatkan, mohon kepada Allah, merengek kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dengan kesabaran kita, dengan optimisme kita,
kita yakin di balik musibah ini ada barokah, ada hikmah. Dengan kesabaran kita mohon kepada Allah untuk kemudian nanti setelah virus ini semakin lebih baik lagi, diberkahi lagi oleh Allah usaha kita. Ini kesempatan baik. Maka sebagian ulama ada yang tidak ingin melewatkan untuk selalu memohon kepada Allah. Ya. Ketika memasuki bulan suci Ramadan ini betul-betul diungkapkan semua keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi dalam hadis tadi menjanjikan doa orang yang berpuasa termasuk doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Makanya di antara rahasia ya, dan kekhususan keistimewaan puasa sebagai bulan terkabulnya doa, maka kalau kita baca ayat-ayat puasa, 5 ayat di dalam Al-Quran mulai dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Di tengah-tengah itu Allah Subhanahu wa taala sisipkan satu ayat yang menunjukkan Allah pasti akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad ya, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa hambaku yang berdoa kepadaku. Jadi ini penawaran menggiurkan dari Allah. Kalau kita selama berpuasa, selama berada di bulan suci Ramadan, memanfaatkan dengan maksimal untuk berdoa kepada Allah, yakinlah. Jangan pernah putus asa. Jangan sampai kemudian ada yang putus asa. Saya sudah berdoa kepada Allah berkali-kali, tapi Allah nggak pernah kabulkan. Lah, tidak boleh ada pesimisme. Tidak boleh ada suudzon kepada Allah seperti itu. Sebab bagian ulama mengatakan orang yang menghentikan doa itu berarti dia suudzon, isa'atudzon terhadap Allah. Maka doa ini adalah mukhul ibadah, silahul mu'min. Terus. Sebab doa itu kalau kita berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkan. Kata para ulama, ada kalanya dikabulkannya langsung. Hari ini kita berdoa, mungkin hari ini terwujud atau esok atau dalam waktu dekat. Hari ini kita berdoa kepada Allah agar corona ini diangkat Allah, mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan Allah angkat atau selesai Ramadan angkat, bisa jadi. Kalau semua memohon pada Allah, mungkin. Tapi ada juga kadang-kadang tertunda. Karena ada hikmah di balik itu. Mungkin Allah ingin menguji kesabaran kita. Sehingga kadang-kadang tidak segera, tidak secepat itu. Mungkin tertunda beberapa lama baru terkabul. Mungkin beberapa tahun berikutnya baru terkabul. Ingat, boleh jadi kesuksesan kita hari ini itu juga diantaranya karena kita pernah berdoa dan memohon kepada Allah beberapa tahun atau mungkin juga beberapa puluh tahun yang lalu. Dan kalau kemudian tidak dikabulkan Allah di dunia, itu bisa menjadi tabungan akhirat kita. Nanti di akhirat dikabulkan Allah. Selama ini kan kita berdoa, mohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan itu akan terwujud nanti di akhirat. Kita berdoa agar kita diselamatkan Allah dari api neraka. Tentu neraka adanya di akhirat. Maka terus berdoa. Tiga orang yang tidak akan ditolak doanya. Di antaranya adalah doa orang yang berpuasa. Kemudian di antaranya juga imam adil, pemimpin yang adil. Nah ini kesempatan baik bagi pemimpin-pemimpin kita untuk bertaubat kepada Allah, memanfaatkan pertemuan Ramadan ini untuk berdoa kepada Allah, karena doa pemimpin yang adil juga termasuk yang tidak akan ditolak oleh Allah. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Maka hati-hati, waspada, hati-hati, jangan pernah kita menzalimi orang lain. Sebab orang yang kita zalimi, kalau dia berdoa kepada Allah, maka tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ini adalah taujihat nabawiyah yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi dalam situasi kondisi seperti ini, ya,
seluruh elemen bangsa ini harus memanfaatkan kesempatan pertemuan dengan Ramadan ini untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dan agar doa kita dikabulkan Allah. Bagaimana caranya? Falyastajibu waliyu'minu bi. Kita juga harus memenuhi perintah Allah, mentaati Allah. Ya. Kalau ada di antara kita yang sampai hari ini masih memakan hal yang haram, tinggalkan yang haram itu. Lalu berdoalah kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Karena tidak mungkin Allah mengabulkan doa orang-orang yang kemudian masih mengkonsumsi yang haram, memperoleh dengan cara yang haram. Karena Allah berfirman, "Falyastajibu", itu syarat dikabulnya doa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Wal yu'minu bi, dan beriman kepada Allah, mendekat kepada Allah. Yakin kalau itu terjadi, Allah akan mengabulkan doa kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kemudian termasuk di antara taujihat nabawiyah, ya, arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penting kita perhatikan, menunjukkan kemuliaan bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana kita semangat untuk berbagi. Bagaimana puasa yang kita jalani ini tidak hanya memberikan dampak sosial yang baik bagi diri saya, diri kita saja, tapi juga memberikan pengaruh yang baik juga bagi lingkungan kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita. Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan ibadah puasa ini. Ya. Tidak cukup hanya puasa Ramadan yang kita jalani ini hanya membangun ketakwaan individual saja. Tapi bagaimana selama kita berpuasa, nilai-nilai ketakwaan ini juga dirasakan oleh lingkungan sekitar kita, keluarga kita. Karena itulah Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih menyampaikan testimoni di antara yang terjadi pada kehidupan Nabi ketika puasa Ramadan, di bulan suci Ramadan apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik. Karena Nabi SAW jawadan, dalam satu riwayat, Nabi adalah orang yang dermawan, orang yang baik, suka memberi. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih baik lagi, meningkat kebaikan, kedermawanannya, atensi, semangat berbaginya itu ketika memasuki bulan suci Ramadan. Jadi betul-betul memanfaatkan Ramadan ini juga untuk membangun ketakwaan sosial. Bagaimana puasa yang kita laksanakan, yang dijalani ini juga kemudian memberikan dampak yang baik bagi kehidupan sosial. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih baik lagi, lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan suci Ramadan. Khususnya dalam hadis saya disebutkan hina yalqau Jibril, khususnya ketika beliau bertemu dengan Jibril. Maka ini juga termasuk taujih nabawi, arahan Nabi menunjukkan kemuliaan Ramadan, sehingga di bulan Ramadan ini perhatian kita, atensi kita terhadap lingkungan sekitar kita perlu ditingkatkan. Apalagi ma'asyiral muslimin, kita sekarang berada dalam musibah yang merata. Maka ini juga kesempatan baik untuk berbagi, memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang mungkin terdampak ya karena virus corona ini, dan kehidupan mereka jauh daripada kelayakan, kecukupan, bahkan mungkin mereka berada dalam tatanan kemiskinan yang luar biasa karena virus corona ini. Maka ini adalah kesempatan baik, bulan sedekah, bulan untuk berbagi, bulan untuk berinfak, bulan untuk berwakaf, bulan untuk memberikan atensi perhatian. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan.
Terakhir, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, di antara taujih Nabi, ya, arahan Nabi yang ada dalam hadis Nabi menunjukkan kemuliaan Ramadan adalah bahwa di bulan si Ramadan ini Nabi SAW mudarosah, mengecek hafalan, tadarus dengan malaikat Jibril. Dan itu ada dalam beberapa hadis sahih. Nabi sampai menghatamkan 2 kali. Bahkan di tahun terakhir ketika beliau wafat, masih bertemu dengan Ramadan terakhir, beliau sampai hatam 2 kali. Jadi menghatamkan dengan Jibril, lalu di tahun terakhir sampai hatam 2 kali. Apa artinya? Ini berarti juga memberikan arahan, petunjuk kepada kita tentang kemuliaan Ramadan untuk meningkatkan interaksi dan hubungan kita dengan Al-Quran. Sampai-sampai Allah sampaikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Seakan-akan gak ada aktivitas lain yang lebih berhak untuk kita maksimalkan di bulan Ramadan selain Al-Quran. Maka kebal terhadap Quran ini juga harus ditingkatkan selama bulan suci Ramadan. Sebab begitulah Rasulullah SAW mudarosah dengan malaikat Jibril sampai hatam. Maka bagi yang belum pernah menghatamkan Al-Quran, jangan dilewatkan kesempatan baik. Bagi sebagian saudara kita yang mungkin bacaan Al-Qurannya belum bagus, ini kesempatan baik di bulan turunnya Al-Quran untuk belajar dengan sungguh-sungguh membaca Al-Quran, memperbagus, mentahsin bacaan Al-Quran. Bagi yang mungkin selama Ramadan belum banyak hafal Al-Quran, ini saatnya kesempatan. Apalagi karena virus corona ini, kita dianjurkan di rumah saja, beribadah di rumah, belajar di rumah. Kesempatan, maksimalkan bersama dengan keluarga kita untuk menjadikan keluarga kita menjadi ahlul Quran. Kita ramaikan rumah-rumah kita dengan Al-Quran. Bayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa ini kalau seluruh keluarga Indonesia, kaum muslimin yang mayoritas di negeri ini, di bulan turunnya Al-Quran ini betul-betul rumahnya ramai dengan Al-Quran. Memakmurkan rumahnya dengan alunan ayat-ayat Al-Quran. Bapak, ibu, anak-anaknya semuanya semangat membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Kira-kira apa yang terjadi dengan kehidupan bangsa negara kita? Yakin pasti kehidupan berbangsa bernegara kita akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kesempatan baik, jangan dilewatkan untuk mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Semoga hadis-hadis yang Rasulullah SAW sampaikan tadi dapat memotivasi, menyemangati kita untuk betul-betul mensyukuri nikmat pertemuan kita dengan Ramadan ini, sehingga Ramadan tahun ini, meskipun kita di tengah ujian musibah virus corona, tetapi semangat kita tidak boleh redam, tidak boleh mati. Tetap kita semangat untuk memaksimalkan ibadah bulan suci Ramadan, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan taujiat nabawiyah tadi dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah bersama dengan seluruh elemen bangsa ini, sehingga bangsa ini, negeri ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Allah segera mengangkat virus corona ini dari kehidupan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Baik, mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan difahami dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita, ya, memberikan nafas yang panjang sehingga hari-hari Ramadan ke depan terus kita semangat, dan kita semuanya semoga dimudahkan Allah untuk membentuk diri kita, keluarga kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa dengan puasa Ramadan ini, dan akhirnya dengan takwa itu semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memasuki surganya.
Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendebar Islam rahmatan lil alamin.